Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama buka bagian kebenaran firman Tuhan dalam Lukas. Lukas pasalnya yang pertama. Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini saling bertanggapan. Saya ayat yang ke-26, Bapak Ibu Saudara ayat yang 27. Demikian seterusnya. Lukas pasal pertama, ayatnya yang ke-26 sampai dengan 38. Yang sudah dapat katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah aku salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berpisah." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu Allah yang akan melahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah." Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jemaat Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus. Yang pasti dalam kurun waktu yang tidak lama lagi kita sudah akan memasuki yang namanya bulan penuh dengan kasih karunia, yaitu Natal. Nah, penting bagi kita untuk memahami, ada beberapa pribadi yang saya sudah perhatikan mempersiapkan paket-paket Natal, mulai lihat penjualan online. Saya sekarang sudah tutup aplikasi Lazada dan Shopee, saya hapuskan karena itu sangat mempengaruhi mata saya. Ya. Di saat situasi dan kondisi tidak memungkinkan, aplikasi itu terus berdenyut dan hadir terus di beranda saya dengan tawaran-tawaran yang luar biasa. Penting bagi kita untuk memahami, mengerti apa sebenarnya makna dari Natal itu sendiri. Banyak orang mulai sibuk dengan mempersiapkan berbagai macam hal tanpa memahami betapa pentingnya kita untuk memahami dengan baik bahwa sebenarnya apa yang Tuhan maksudkan dengan peristiwa Natal itu. Ternyata saya menemukan tiga fakta yang Tuhan ajarkan melalui peristiwa Natal yang tiap tahun kita agendakan, tiap tahun kita rayakan dengan baik, tiap tahun kita rayakan dengan gagap gempita. Ternyata kebenaran firman Tuhan mengajarkan tentang sebuah fakta, sebuah kebenaran yang real, sebuah kebenaran yang tidak bisa kita pungkiri, sebuah kebenaran tentang makna kelahiran Yesus Kristus buat saya dan saudara. Coba kita perhatikan apa yang Tuhan ajarkan melalui peristiwa Natal itu. Ayat yang ke-26 firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret. Perhatikan. Sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Tahukah kita bahwa Nazaret adalah sebuah kota yang terletak di Galilea
Galilea. Namun yang menarik bagi saya ketika saya memahami, saya mempelajari Nazaret, ternyata Nazaret itu adalah sebuah kota kecil, kota yang tidak terlalu luas, kota yang hanya diperkirakan luasnya kurang lebih panjangnya 2.700 meter dan memiliki lebar hampir 200 meter persegi. Kota yang tidak terlalu luas, kota yang tidak terkenal, kota yang tidak terlalu diperhitungkan dalam gambaran geologis masyarakat Yahudi pada waktu itu. Kota yang tidak terlalu ternama itu, kota yang tidak terkenal itu, kota yang hanya dihuni oleh beberapa penduduk, kota yang sangat kecil. Ternyata kota yang sederhana itu dipakai oleh Tuhan untuk memanggil seorang wanita yang sederhana. Wanita yang sederhana yang saya maksudkan bahwa ternyata di kota itu ada seorang wanita yang muda, wanita yang sangat sederhana yang menjaga kekudusannya, yaitu Maria. Penting untuk kita pahami, ternyata Natal mengajarkan kepada kita tentang sebuah kesederhanaan. Menyambut Natal tidak perlu dengan mempersiapkan segala sesuatu. Menyambut Natal bukan tidak penting kita mempersiapkan baju baru. Baju baru itu penting, rambut baru itu penting, warna cat rambut baru itu penting, horden baru itu penting, pohon Natal baru itu penting, kursi baru itu penting. Tetapi pahami bahwa makna terutama dari sebuah konsep kelahiran Yesus Kristus itu, makna yang pertama yang Allah ajarkan tentang kelahiran Yesus Kristus itu diwarnai dengan sebuah kesederhanaan. Bagaimana mungkin kita berpikir merayakan kelahiran Yesus Kristus dengan cara yang gagah gempita, sementara pribadi yang kita rayakan itu lahir di kandang domba, ya tanpa balutan baju yang baik, hanya dengan kain lampin, lahir di tempat yang sederhana, tidak ada tempat penginapan, tidak ada bantal, tidak ada segala sesuatu seperti yang dipersiapkan pada umumnya. Natal mengajarkan kepada kita tentang sebuah kesederhanaan di mana Tuhan memilih sebuah kota yang sederhana, kota yang tidak dianggap. Tuhan memilih sebuah tempat untuk memanggil wanita yang sederhana. Wanita yang sederhana bertunangan dengan seorang pria yang sederhana, yaitu Yusuf. Yusuf seorang tukang kayu, pria sederhana yang mungkin tidak mendapat perhitungan di antara laki-laki Yahudi yang hidup pada masanya pada waktu itu. Dan yang terakhir, pribadi yang sederhana adalah Elizabeth. Bagian terakhir dalam kebenaran firman Tuhan ini mencatat bahwa ternyata di sana ada Elizabeth juga yang ikut dipakai oleh Tuhan. Artinya saya mau katakan bahwa peristiwa Natal ini mengingatkan saya dan saudara, menyambut Natal bukan berarti gagap gempita atau dilarang, tidak, tetapi tidak perlu untuk memaksakan diri, karena kesederhanaan itu penting. Ketika kita memahami bahwa Kristus lahir di kota Bethlehem, Kristus datang melalui seorang wanita yang sederhana di kota kecil, tempat yang kecil, melalui seorang pasangan yang sangat sederhana, melalui Elizabeth yang sangat sederhana, tanpa mempersiapkan segala sesuatunya, Maria menyambut berita itu dengan sukacita. Intinya hati kita menyambut berita itu dengan sukacita. Maknai Natal bulan ini tahun 2023 dengan cara yang sederhana. Tidak perlu memaksakan diri. Ketika kita mulai melihat kiri kanan kita ada mobilnya Cipto Brengki, kita mulai keluar, siapa yang Mbak itu ya? Di postingan Facebook mulai banyak tawaran, boleh ambil ini, ada pohon Natal 5 kali bayar. Pohon Natal sudah berdiri, orangnya nanti datang bulan Januari jadi masalah lagi. Ya, jangan terlalu banyak pegang HP Mama Glenn, banyak godaan di Facebook. Ya. Ada uang boleh kita mencukupkan segala sesuatunya. Kalau tidak ada, jangan memaksakan diri, karena inti pemberitaan Natal itu adalah sebuah berita sukacita tanpa perlu gagap gempita. Tempat sederhana, wanita sederhana, pria sederhana, dan orang-orang yang sederhana yang dipakai oleh Tuhan. Intinya hatinya mau dipakai oleh Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-30 firman Tuhan berkata seperti ini. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Natal bukan hanya berbicara tentang sebuah kesederhanaan, tapi peristiwa Natal ini berbicara tentang sebuah kasih karunia. Amin. Hari ini kita ada dan menikmati kebaikan Tuhan. Hari ini kita ada dan menikmati kasih kemurahan Tuhan. Hari ini kita ada dan menikmati karya keselamatan Tuhan.
karunia. Amin. Kita harus memahami dengan baik. Yang terpenting dari peristiwa Natal ini mengingatkan kita akan sebuah peristiwa penting di mana Allah, di mana Tuhan turun menjadi seorang manusia, berada bersama-sama dengan kita untuk sebuah tujuan, yaitu karya penebusan dosa yang besar bagi saya dan saudara. Ingat, kita ada dan memilih untuk hadir di tempat ini semua karena kasih karunia. Bukan kita yang memilih untuk percaya kepada Yesus, tapi Yesus yang memilih saya dan saudara sehingga kita ada. Jangan dibalik fakta ini. Allah yang terdahulu memilih saya dan saudara sehingga hari ini kita ada, mengenal Dia dengan baik. Faktanya, ternyata ada begitu banyak orang yang tidak bisa memahami Kristus dengan baik. Pembicaraan tentang Yesus ini mulai dibicarakan di mana-mana. Firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat 23 berkata bahwa karena begitu sebab upah dosa adalah maut. Karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 berkata sebab upah dosa itu adalah maut. Pada dasarnya dosa memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Dosa memisahkan kita dari hubungan yang baik dengan Allah. Dosa membuat hubungan manusia dengan sesamanya menjadi rusak. Dosa membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dosa membawa pemisah yang besar antara Allah dan manusia. Tidak ada cara lain untuk membawa manusia kembali kepada Allah. Manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Manusia adalah ciptaan Allah yang hakiki. Manusia adalah ciptaan Allah yang sangat mulia karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bagaimana cara Allah untuk mengembalikan ciptaannya itu dengan baik kepadanya, yaitu karya penebusan harus dilakukan. Yesus Kristus. Penting untuk kita memahami, ternyata Natal memberikan sebuah konsep yang sangat mendasar, yaitu tentang kasih karunia yang kita terima hari ini. Bersyukur kalau hari ini kita boleh mengenal Yesus, kita boleh percaya kepada Yesus. Bersyukur kalau hari ini kita dipilih untuk diselamatkan. Faktanya ternyata tidak semua orang dipilih untuk diselamatkan dan masuk kepada perjamuan kudus pesta anak domba itu. Hari ini kita menyaksikan fakta yang terjadi atas Israel. Israel adalah sebuah fakta sejarah di mana Allah memelihara bangsa itu di depan mata kita. Bangsa yang kecil ini dipelihara oleh Allah. Hari ini kita memahami bahwa Tuhan memelihara hidup saya dan saudara karena Natal pada dasarnya memberikan kabar yang sukacita, kabar yang penuh dengan kasih karunia, membuat kita tidak perlu takut. Yang ketiga, perhatikan dalam ayatnya yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Perhatikan, waktu Tuhan malaikat itu berbicara kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab hari ini engkau mendapat kasih karunia Allah yang luar biasa. Lalu Maria secara rasional, secara logika dia menyangka, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Bagaimana mungkin ada janin di dalam perutku? Sementara aku masih dalam status bertunangan, aku masih dalam status bersama-sama mengikat janji pernikahan bersama dengan Yesus. Aku belum bersuami. Saya pikir itu wajar, ya. Dalam porsi pemikiran Maria yang terbatas dan sederhana itu, seorang wanita lugu, wanita yang ada di kota kecil itu, dia mencoba beralibi, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, dan bagaimana mungkin itu menjadi sebuah ketakutan, menjadi sebuah kekhawatiran. Maria menyangka, bagaimana mungkin Tuhan, aku belum bersuami. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Baca ayat 35, firman Tuhan, jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dan perhatikan ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Natal bukan saja mengajarkan tentang kesederhanaan, Natal bukan saja mengajarkan tentang kasih karunia, Natal mengajarkan kepada kita tentang sebuah ketidakmustahilan. Apa yang mustahil menurut logika dan pikiran kita? Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekecewaan tentang hidup ini. Kita khawatir dengan banyak hal. Kita mulai memikirkan bagaimana mungkin ada
dekat, banyak kemungkinan, banyak hal yang kita pikirkan. Tapi firman Tuhan katakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Natal mengajarkan kepada kita tentang sebuah ketidakmustahilan yang pasti akan terjadi. Maria mencoba buat alibi, bagaimana mungkin Tuhan, aku belum bersami. Tapi firman Tuhan katakan, kuasa Allah akan menaungi engkau. Ingat, Natal mengajarkan kepada kita, waktu malaikat Gabriel itu datang kepada Maria, dia katakan jangan takut, jangan takut, karena kasih karunia itu datang kepada orang-orang yang sederhana. Kasih karunia itu datang bagi orang-orang yang hatinya terus memuliakan Tuhan. Kasih karunia itu mengajarkan kepada kita tentang sebuah ketidakmustahilan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita tundukkan kepala kita.